Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Faisal Leven Karens dengan NIM 251724300015. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mini tesis saya yang berjudul Pengaruh Gaya Iklan Sarkastik dan Iklan Humor terhadap Purchase Intention dengan Brand Attitude sebagai variabel mediasi pada iklan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Masuk ke dalam latar belakang, perkembangan teknologi digital pada saat ini telah mengubah cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan konsumennya. Saat ini, media sosial menjadi salah satu saluran komunikasi pemasaran yang paling efektif karena mampu menjangkau audiens secara luas dan juga tepat. Berdasarkan data portal yang saya peroleh, di tahun 2024, Indonesia memiliki lebih dari 185 juta pengguna internet dan juga lebih dari 138 juta pengguna aktif di media sosial. Di antaranya berbagai kelompok usia, baik itu dari generasi X, Y, bahkan sampai generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang paling intens dalam menggunakan media sosial. Bahkan sebagian besar mereka menghabiskan waktu lebih dari 2 jam per harinya untuk mengakses berbagai platform digital. Namun, di sisi lain, Gen Z ini dikenal ya, memiliki rentang perhatian yang relatif lebih pendek terhadap konten iklan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menciptakan strategi komunikasi yang lebih kreatif agar mampu menarik perhatian mereka. Nah, salah satu dari banyaknya strategi yang dapat digunakan saat ini yaitu menggunakan eh, iklan humor dan penggunaan gaya iklan sarkastik. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Darmawati dan juga Jamaludinur di tahun 2024 menunjukkan bahwa generasi Z ini memiliki karakteristik komunikasi yang santai, kreatif, dan juga dekat dengan humor, sindiran, ataupun sarkasme. Nah, fenomena ini kemudian dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan termasuk industri perbankan. Nah, di penelitian ini saya memilih konteks dalam industri perbankan, yaitu Bank BCA. Yang dimana Bank BCA ini saya pilih karena berlandaskan bahwasannya bank itu secara konsisten menggunakan pendekatan komunikasi yang modern, kreatif, dan juga dekat dengan generasi muda melalui berbagai kampanye-kampanye digitalnya. Nah, Em, selanjutnya masuk ke dalam fenomena dan research gap, yang dimana kesenjangan penelitian ini telah saya paparkan menjadi 3 poin, yang dimana pertama, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa humor dalam iklan itu dapat meningkatkan sikap terhadap merek dan juga niat beli konsumen. Namun, sebagian besar masih memperlakukan humor sebagai konsep yang homogen, sehingga masih belum banyak yang bisa dapat membedakan antara humor konvensional dengan berbagai jenis humor lainnya yang non-konvensional. Nah, selanjutnya, em, sebagian besar juga penelitian dilakukan pada konteks televisi dan juga budaya Barat untuk penelitian sebelumnya. Nah, di penelitian saya ini mau memasukkan dalam penelitian yang sudah berkonteks dalam media sosial gitu. Selain itu, juga masyarakat atau budaya di Indonesia sendiri masih cenderung lebih sensitif terhadap sindiran yang dimana humor dan juga sarkasme ini berpotensi menghasilkan respon yang tentunya berbeda gitu. Nah, karena itu penelitian ini mau mencoba mengisi kesenjangan tersebut dan menguji pengaruh gaya iklan sarkastik dan juga iklan humor terhadap purchase intention melalui brand attitude pada audiens generasi Z sendiri. Nah, berikut merupakan contoh iklan BCA yang saya gunakan pada penelitian saya dengan judul Don't Know Casino. Nah,
Dalam iklan ini menarik perhatian karena menggabungkan unsur antara unsur humor, sindiran ringan, dan juga tentunya adanya edukasi mengenai penipuan digital. Berdasarkan berbagai tanggapan audiens yang saya peroleh di media sosial, saya lihat di kolom komentarnya, tanggapan mereka itu kebanyakan positif, ya, karena dinilai bahwasannya iklan tersebut itu lucu, terus mudah diingat, terus juga berhasil kan menyampaikan pesan dengan baik. Nah, namun pertanyaannya sekarang gini, apakah humor dan sarkasme ini dalam iklan tersebut benar-benar mampu meningkatkan purchase intentionnya kan konsumen. Nah, terus ditambah lagi apakah pengaruh-pengaruh tersebut itu dapat dilakukan, dapat terjadi melalui pembentukan adanya brand attitude terlebih dahulu. Nah, berikut merupakan tujuan dan juga manfaat yang dapat dilihat. Selanjutnya yaitu landasan teori atau teori penelitian yang saya gunakan dalam penelitian itu yaitu teori utamanya, teori komunikasinya SOR atau stimulus, organism, dan juga respons. Yang dimana dalam model teori utama ini saya menggunakan gaya iklan sarkastik dan juga iklan humor yang berperan sebagai stimulus, brand attitude berperan sebagai organisme, yaitu proses evaluasi internal yang terjadi pada individu dan juga purchase intention yang berperan sebagai respons terhadap perilaku konsumen sendiri. Nah, tentunya penelitian ini juga didukung oleh tiga teori lainnya, yaitu teori of planned behavior, dual mediation hypothesis, dan juga affect transfer model. Nah, di dalam teori of planned behavior sendiri, teori ini menjelaskan bahwasannya niat perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh sikap yang dimiliki terhadap suatu objek. Sedangkan teori dual mediation hypothesis itu teori ini menjelaskan bahwasannya pengaruh iklan terhadap niat pembelian dapat terjadi melalui suatu sikap terhadap merek. Dan terakhir, teori pendukungnya yaitu affect transfer model, yang dimana teori ini menjelaskan bahwasannya perasaan positif yang muncul akibat iklan dapat berpindah menjadi sikap positif yang diterima oleh merek sendiri, gitu. Lanjut ke dalam model penelitian. Nah, berikut merupakan kerangka konseptual yang telah saya buat, ya. Gaya iklan sarkastik dan juga iklan humor itu merupakan variabel independen. Ya, X1-nya gaya iklan sarkastik dan iklan humornya itu X2-nya. Dan brand attitude itu sebagai mediasi. Mediasi itu variabelnya ditandai dengan Y dan juga purchase intention itu sebagai dependen. Ya, itu ditandai dengan Z gitu. Nah, selanjutnya ini masuk ke dalam metodologi penelitian yang dimana penelitian ini masih menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Unit analisisnya itu generasi Z yang berusia 19 sampai 27 tahun yang tentunya pernah melihat atau menonton iklan BCA, Dono Casino, terus juga teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan purposive sampling. Data yang dikumpulkan juga melalui penyebaran kuesioner secara online melalui Google Form yang telah saya sediakan dan juga data analisis menggunakan SAMPLS untuk menguji hubungan antara variabel serta pengaruh mediasi yang terdapat dalam model penelitian. Nah, masuk ke dalam hasil kuesioner. Untuk saat ini, responden sementara yang saya kumpulkan yaitu 50 responden karena disebabkan ini sebagai uji, uji uji terhadap variabel-variabel melalui pernyataan-pernyataan yang telah saya buat di dalam Google Form tersebut. Nantinya akan ditambahkan, tentunya responden tersebut akan ditambahkan. Nah, berikut saya paparkan juga diagram mengenai usia, pekerjaan, dan juga media sosial yang
Tentunya menjadi salah satu syarat dalam mengisi kuesioner. Nah, untuk hasil penelitian sementara yang telah saya running untuk 50 responden di Smart PLS yang saya gunakan, itu dapat dilihat nilai outer dan loadingnya. Nah, kalau dilihat nilai outer loadingnya, nilai tersebut melewati uji validitas dan reliabilitas itu terbilang baik karena di atas 0,7. Namun menjadi permasalahannya ini di inner loadingnya yang dimana nilai ini kebanyakan kurang dari 0,5. Sehingga semua variabelnya ini eh, dinyatakan ditolak. Nah, sehingga selanjutnya akan saya tambahkan untuk jumlah respondennya agar agar variabel-variabel ini dapat diterima nantinya. Nah, simpulannya dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan gaya iklan sarkastik maupun iklan humor pada iklan BCA tentunya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap purchase intention generasi Z. Terus yang kedua, poin kedua, gaya komunikasi tersebut juga masih belum berpengaruh signifikan terhadap pembentukan brand attitude. Nah, brand attitude sendiri tidak terbukti menjadi mediator dalam hubungan antar iklan sarkastik, humor, dan juga purchase intention. Dan temuan ini juga menunjukkan bahwasannya dalam konteks layanan perbankan, keputusan konsumen kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti kepercayaan, kualitas layanan, kemudahan penggunaan aplikasi, serta juga reputasi merek yang dibandingkan dengan unsur humor dan juga sarkasme dalam iklan. Nah, untuk rekomendasi sementaranya saya bagi menjadi dua, yaitu teoritis dan juga praktisi. Ya, untuk penelitian teoritis, secara teoritis, tentunya penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel mediasi maupun moderasi agar mampu menjelaskan mekanisme pengaruh humor dan juga sarkasme secara lebih konferensif. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas pada berbagai sektor, jadi bukan di perbankan aja, tapi juga di sektor-sektor lainnya untuk melihat konsistensi hasil penelitian. Nah, untuk secara praktisinya, perusahaan perlu memahami karakteristik target audiens secara lebih mendalam, terus juga mengikuti tren komunikasi digital yang sedang berkembang, dan juga penggunaan humor ini harus tetap dapat dimanfaatkan untuk menarik perhatian audiens. Um, dan tidak terlalu berfokus pada pendekatan hard selling agar pesan tetap relevan dan juga menarik bagi Gen Z. Nah, untuk rekomendasi bagi penelitian saya selanjutnya, itu tentunya saya akan menambahkan jumlah responden agar dapat mendukung penelitian ini sehingga dapat diterima variabel-variabelnya. Demikian pemaparan mini tesis yang dapat saya sampaikan.